Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber semua, salam jumpa lagi bersama saya Adam Jeep. Hanya di Adam Jeep Channel di program Speak Up. Nah, YouTuber semua, di konten kali ini, di episode kali ini saya akan membahas tentang seputar perfilman ya. Yang mana lumayan nih menjadi sorotan fenomenal buat warga-warga Asia, khususnya Indonesia dan Malaysia. YouTuber semua, kemarin-kemarin Malaysia sempat meluncurkan film layar lebarnya dengan judul Sherif. Wah, lumayan ya. Mungkin kalau di Malaysia ini sangat laris sekali filmnya. Saya lihat review-review informasi melalui media sosial. Tapi ternyata pas film ini dijual di Indonesia, kasihan, sangat miris karena penontonnya tidak ada, khususnya yang berminat untuk menontonnya tidak ada. Mungkin kalau kita lihat ini masalahnya di mana nih bisa seperti ini. Nah, pertama-tama kalau menurut saya keadaan di Indonesia dan Malaysia khususnya yang saat ini dibahas tentang perfilman, mungkin sekali film Sherif ini karena alur ceritanya yaitu tentang seputar kepolisian di Malaysia dengan ada istilah polis tangkap polis. Nah, jadi polisi menangkap polisi. Boleh jadi mungkin di Malaysia bisa laris, peminatnya banyak yang menonton, tapi ya itu tadi di Indonesia belum tentu. Masalahnya tentang strategi marketingnya, promosinya atau apalah, itu mungkin hanya trik teknik dalam pemasarannya saja. Tapi kalau kita lihat garis besarnya, kalau menurut saya mungkin belum membangun trust. Jadi apa sih membangun trust ini? Ya intinya masyarakat Indonesia belum percaya apakah ini film ini greget atau film ini anti klimak atau film ini ceritanya bagus, bikin penasaran. Nah, intinya belum ada trust di sana. Kita lihat cuplikan-cuplikan tentang film Sherif Malaysia. Pengarah filem Sherif Narco Integrity, Syafiq Yusof reda apabila filem itu gagal mendapat sambutan di Indonesia sejak mula ditayangkan di 100 pawagam mulai 23 Mei lalu. Syafiq berkata, walaupun tayangan filem itu ditamatkan secara drastik, namun, dia berfikiran positif dan berterima kasih atas peluang yang diberi. Tinjauan di ruangan komen mendapati rata-ratanya berpandangan cita rasa penonton di Indonesia tidak sama dengan di sini. Setakat ini, kutipan tiket filem berkenaan di Malaysia sudah mencecah 60.5 juta ringgit. Okey, aku mau cerita baru-baru ni kan filem Sherif Malaysia ditayangkan di Indonesia, tapi kan tak dapat sambutan, enggak dapat sambutannya kerana mungkin penyebabnya adalah market. Faktor market. Tak research dulu apa yang orang Indonesia tu suka kan. Sebetulnya dan tak buat apa tu? Marketing yang meluas. Marketing maksudnya cuba kalau letak Upin Ipin ke, letak Mekin ke, mungkin apa cerita tu bisa laku di Indonesia. Tapi cerita Sherif ni sebenarnya memang best. Kalau bagi saya yang di Malaysia, ceritanya saya bagi 9.5/10. Ceritanya pasal polisi Malaysia yang ada dengan rasuah, korupsi, begitu. Macam mana mereka ni, antara polis-polis ni ada korupsi, gimana mau hapuskan polis-polis yang ada korup ni, macam tu ceritanya. Tapi di Indonesia tu marketnya ataupun marketingnya tak banyak. Main letak je cerita tu kan. Memang tak ada sambutan lah. Sebab kalau ikut market research pula, kalau di Indonesia ni rata-ratanya kalau cerita yang bagus tu banyak yang filem horror gitu kan. Tapi aku rasa kalau betul-betul dimarketkan, aku rasa bisa tembus sebenarnya. Nah, YouTuber semua. Jadi kalau kita membahas tentang film Sherif ini, banyak faktor ya, atau reasonnya masyarakat Indonesia tidak tertarik untuk menonton film Sherif ini ya. Sementara katanya
di Malaysia ini booming, viral, dan laris. Penontonnya atau masyarakat Malaysia yang banyak yang antusias untuk menonton film Sherif. Kalau kita berbicara kata perfilman, pertama kita berbicara selera. Ya kan, ada kan orang tuh yang seleranya action, ada tentang yang seleranya horor, ada juga yang seleranya tentang zombie atau kriminal, cybercrime, dan segala macam tentang kejahatan, ataupun orang ada yang tentang film-film psikopat dan segala macam. Nah, karena ini temanya diangkat dari kisah nyata kalau nggak salah ya, sebelumnya saya disclaimer dulu informasi yang sudah saya dapatkan ini. Ini konon katanya tentang polisi, menangkap polisi, di mana polisi ini banyak yang korup, banyak yang jahat, ataupun melakukan hal-hal yang keluar jalur daripada standar operasional prosedurnya kepolisian Malaysia, seperti itu. Nah, lagi-lagi pertama, walaupun strategi marketingnya, pemasaran atau promonya semacam dalam artian besar-besaran, kembali lagi, kalau masyarakat di wilayah tersebut belum membangun trust di dunia perfilman ini agak berat, gitu. Makanya kenapa strategi branding itu perlu, gitu kan. Kayak contoh, mohon maaf, saya bangga sebagai masyarakat Indonesia karena aktor-aktor Indonesia udah menjadi aktor go internasional. Ada beberapa aktor action Indonesia yang udah membintangi di berbagai film Hollywood. Nah, berarti itu udah membangun trust di kancah internasional bahwa seni acting, seni sinematografi Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Nah, mungkin masyarakat Indonesia ngelihat sisi film Sherif ini belum membangun trust. Satu. Keduanya juga mungkin seleranya belum ada ke tema atau konten dari cerita film tersebut yang mengungkap istilahnya tentang polisi menangkap oknum-oknum polisi. Mungkin lebih seperti itu ya di film Sherif ini. Karena setahu saya Sherif ini mungkin film-film lama. Konsep-konsep Sherif dulu ada film Chip, Sherif itu. Nah, walaupun sekarang packagingnya baru, pengemasannya baru, apalagi diadopsi dari kisah nyata di negara diraja Malaysia ini, itu yang membuat masyarakat Indonesia belum ada trust atau kepercayaan bahwa yakin nggak nih film ini bakal greget. Yakin gak sih film ini membuat kita penasaran harus menonton? Yakin gak sih endingnya film ini bener-bener bikin penonton puas, bener-bener alur ceritanya bagus? Karena kalau kita berbicara nonton film, saya pribadi mohon maaf, kita akan dibawa secara psikologis kita ke sebuah dimensi. Dimensi itu hayalan dari sebuah visual yang masuk ke imajinasi kita seolah-olah itu nyata. Nah, makanya kalau pembuatan film yang sempurna, yang baik, yang totalitas, itu yakin akan booming, akan meledak. Penonton itu akan tertarik. Karena benar-benar film itu adalah nyata, sesuatu yang nyata di alam fiktif. Gitu. Jadi kalau berbicara kita film, mau itu film kolosal, mau film itu basicnya horor, pembunuhan, psikopat, atau apa, maka tugas seorang director, tugas seorang tim atau production house itu akan menggiring penonton dari mata yang disajikan melalui audiovisual hingga ke dunia imajinasi penonton. Yang akhirnya psikologis penonton itu terpengaruh, terbuai, kebawa alur cerita, masuk ke dalamnya emosi, masuk ke dalamnya reaksi. Nah, itu film-film seperti itu konsepnya akan mempengaruhi pasar penjualan yang fantastis. Kalau menurut saya, mohon maaf ya kalau salah, gitu kan. Nah, mari kita lihat adegannya. Macam ya, macam tak. Tak tahu lah. Engkau main-main dengan aku apa? Wow! Wow! Jadi dewa, Anunnaki, kebal istimewa.
Di dalam satu scene, ada satu scene adegan tadi yang namanya, saya belum tahu ya, lakon-lakon ceritanya atau tokoh-tokoh ceritanya. Cuman di dalam satu scene, cuplikan tadi, adegan tadi, ada istilahnya statement dari seorang polisi juga, mungkin ke rekannya ini polisi lagi atau bukan, seperti menyeleneh. Nah, akhirnya reaksi temennya kepancing emosi. Di situ ada adegan menembak pakai pistol. Dar. Nah, mohon maaf, bukan saya menggurui, ini hanya sharing aja. Kalau saya boleh ngasih saran, di situ kan adegan menembak sengaja diplesetin, nggak tepat. Tujuan si yang nembak itu emang sengaja buat hanya memberikan geretakan. Nah, alangkah baiknya setelah letusan pistol itu menembak ke arah samping si polisi yang brewok itu, harusnya di situ ada sebuah objek, bisa berbentuk kaca, bisa berbentuk logam yang akhirnya nanti jebol oleh proyektil peluru tadi. Karena kenapa? Itu akan memberikan sebuah sajian visual yang terkesan nyata bahwa itu menembak. Kalau ini kan enggak. Setelah si pistol itu diletuskan, ditembakkan, maka adegan kamera itu langsung ngambil dengan efek suara dan letusan asap. Nah, kalau menurut saya, dalam kancah film layar lebar atau levelnya film bioskop ini, itu kayaknya kurang nyata. Ya kan? Kurang nyata. Lebih nyatanya, contohnya di belakang si polisi brewok ini ada cermin. Setelah tembakan itu diletuskan, seiring di situ ada slow motion, pelurunya menembak, gitu kan. Dan langsung direalitakan, dinyatakan, adegan itu seolah-olah nyata dengan pecahnya cermin. Dang, trang. Ada adegan cermin pecah. Itu lebih hidup dalam satu scene tersebut. Kalau menurut saya. Mohon maaf, bukan saya menggurui, karena yakin di sini Bapak sutradaranya sudah sangat kawakan, sudah sangat hebat. Tapi ini kan saya sebagai penonton, kalau boleh ngasih saran. Kalau cuma diperlihatkan, pertama letusan di pucuk pistol itu percikan api, menyatakan bahwa proyektil peluru itu udah keluar. Lalu di adegan kedua yaitu ada kamera ngesut sebuah asap letusan, berbentuk asap. Nah, kalau menurut saya itu tadi jangan pakai asap. Lebih baik di situ contohnya di situ ada sebuah plat, contohnya itu tembok kah atau plat kah atau apa yang pas letusan itu masuk. Pertama kan adegan kamera ngambil ujung pistol lagi meletus. Dang. Lalu di adegan kedua di dalam satu scene itu mungkin ada adegan di mana closingnya proyektil peluru itu nembak apa. Gitu. Itu contohnya nembak logam, nembak dinding atau tembok. Itu kan hanya dibiaskan dengan sebuah asap. Lebih baik lagi di situ diperlihatkan secara detail dan spesifik bahwa proyektil peluru tersebut nembus ke dalam tembok diiringi dengan pecahannya, diiringi dengan pecahnya percikan tembok ataupun kaca. Di situ ada cermin di belakang si Pak Polisi Jenggot itu. Proyektil peluru itu sangat detail hingga menghantam kaca tersebut dan akhirnya kaca itu langsung pecah berkeping-keping. Dar. Maka saya yakin adegan tersebut lebih nyata dibanding hanya keluarnya sebuah asap, gitu kan? Karena secara detail kasat mata ini kan berbentuk visual, di mana orang melihat, bukan mendengar. Sebetulnya di sini efek bunyi peluru tidak terlalu penting. Andai kata si pistol itu pakai peredam, dengan peredam itu pistol tidak berbunyi. Tapi di sini yang disajikan adalah visual, gambar, reaksi gambar. Karena dar, shit, langsung di situ tiba-tiba kaca pecah, bang, diiringi dengan ada sedikit slow motion, pelurunya menembus kaca tersebut. Nah, dalam satu scene adegan tersebut, maka saya yakin akan lebih nyata dan lebih hidup. Mohon maaf ya, ini hanya saran dan masukan saya sebagai penonton cuplikan. Karena saya belum nonton keseluruhannya.
Seperti itu dari film Sheriff Malaysia. Oke, saya sebagai masyarakat negara tetangga Malaysia, yaitu saya adalah warga Indonesia, masyarakat Indonesia, tetap memberikan support dan dukungan kepada teman-teman para seniman, para sinematografer Malaysia, para sutradara, para DOV, kameramen, tetap semangat membuat karya-karya yang lebih baik lagi. Overall, menurut penilaian saya, kenapa film Sheriff ini nggak booming di Indonesia? Intinya mau dibicarakan masalah strategi marketingnya, masalah promosinya, masalah apanya. Intinya adalah belum membangun trust antara masyarakat Indonesia dengan film tersebut. Ataupun mungkin hasil karya tersebut. Bukan berarti jelek, bukan ya. Karena di sini bukan masalah jelek atau tidak, pengemasan pembuatan film tersebut, bukan. Tapi belum masuk selera masyarakat Indonesia. Nah, selera itu banyak. Apa dari alur ceritanya belum dapat menurut masyarakat Indonesia, ataupun gara-gara ini diambil dari kisah nyata tentang polisi di Raja Malaysia, contohnya tentang ya korup, kejahatan di dalam institusi polisi tersebut. Nah, kedua, mungkin juga karena dianggap masyarakat Indonesia bahwa film Malaysia belum ada yang menonjol secara kualitas, karena kan terkadang dunia masyarakat saat ini menilai sesuatu itu pertama dari jam terbang, track record, ataupun dari produksi-produksi sebelumnya kalau di dunia film seperti itu. Nah, itu mungkin mempengaruhi. So, tetap itu adalah kalau menurut saya film bagus. Karena kenapa saya bilang film bagus? Karena melalui tahap processing yang sangat teliti, sangat profesional oleh tim-tim terbaik mungkin dari tim di dunia perfilman Malaysia, seperti itu. Kita berbicara nonton film adalah berbicara menggiring psikologis seseorang dari kasat mata melalui penglihatannya dalam pergerakan visual hingga menarik keimajinasinya dia, yang akhirnya dia akan terbuai seolah-olah adegan yang dia lihat itu nyata dan dia ikut terlibat di dalamnya secara dampak psikologis, dampak emosional di dalam cerita film tersebut. Oke, itu tadi YouTubeolik semua dimanapun berada. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terus dukung channel Adam Jeep. Mohon bantuan dan supportnya buat teman-teman dan kerabat-kerabat yang ada di Malaysia. Jadi garis besarnya, to the point-nya adalah film Sheriff tersebut dengan masyarakat Indonesia belum membangun trust, kepercayaan, belum membuat masyarakat Indonesia penasaran, ya kan? Intinya dari sebuah karya perfilman adalah membuat calon penontonnya tertarik dan penasaran, ingin melihat, mengikuti hingga akhirnya ending cerita film tersebut. Oke, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ikutin konten-konten terbaru Adam Jeep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.